Saya ingin membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Dikatakan dalam teks itu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita mungkin biasa dengan nas-nas yang memberikan syarat-syarat atau kriteria sebagai pemimpin rohani, seperti yang kita boleh jumpa juga dalam surat-surat Paulus, misalnya di 1 Timotius pasal 3, 1 hingga yang ke-13, atau di Titus pasal yang pertama ayat 6 hingga yang ke-9 tentang syarat-syarat dari seorang penilik jemaat atau penetua. Apa yang ingin saya kongsikan dalam percakapan kita pada malam hari ini adalah kepemimpinan itu dapat dibina atau dapat dibentuk. Kepemimpinan itu boleh dibangun, dan itulah yang patut dilakukan oleh setiap orang yang mau menjadi pemimpin di gereja, khususnya yang mau menjadi hamba Tuhan. Mungkin bagian inilah yang akan banyak saya ingin kongsikan. Itu saya ingin membawa kita belajar dari Paulus sendiri tentang bagaimana kepemimpinannya dan kelayakannya itu dibentuk. Saudara-saudari, menjadi pemimpin itu mungkin menjadi idaman bagi banyak kita. Tetapi menjadi pemimpin rohani atau hamba Tuhan tidaklah semudah seperti yang dijangkakan. Saya yakin banyak pemimpin-pemimpin rohani menghadapi banyak cabaran. Ketika kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga yang ke-27, saya harap saudara boleh membacanya sendiri. Kita menemukan bagaimana Paulus bergumul dengan statusnya sebagai hamba Tuhan atau sebagai seorang rasul pada teks-teks ini. Antara lain cabarannya adalah dia menghadapi situasi di mana kerasulannya diragui. Kerasulannya, kalau kita pelajari, sebenarnya tidak bersamaan dengan para murid Yesus yang lain. Dia menerima banyak tanggapan orang-orang terhadap kerasulannya. Apalagi dia pernah menjadi penganiaya jemaat. Saudara-saudari, situasi sekarang ada ramai hamba Tuhan atau pemimpin juga merasa tidak dihargai, tidak diterima oleh jemaat di mana dia melayani. Malah ada hamba Tuhan atau pemimpin juga mungkin merasa kepemimpinannya atau kepastorannya itu diragui, yaitu mereka atau jemaat mungkin meragui kepemimpinan dari seorang hamba Tuhan. Paulus mengakui bahwa dia sering dicelah dan dikritik. Paulus dilihat seorang yang sangat berani dan tegas, dan ini boleh terlihat dalam tulisan-tulisannya. Malah kita menemukan Paulus bukan saja berani berkonfrontasi dengan jemaat, tetapi juga dengan rekan-rekan sepelayanan para rasul yang lain untuk sesuatu yang tidak disetujuinya. Pada situasi sekarang, pelayanan hamba Tuhan juga atau pemimpin rohani yang berada di dalam gereja itu selalu mendapat kritikan dengan berbagai tuduhan, tomahan, dan lain-lain, baik di dalam jemaat tapi juga di antara sesama sepelayanan. Paulus mengadu kalau haknya itu dinafikan. Dia mengatakan
dia patut mendapat manfaat atau upah yang setimpal dari kerja dan usahanya. Sama seperti orang lain yang mendapat upah dari pekerjaan. Pada situasi sekarang sering kali saya mendengar ada hamba Tuhan merasa dia tidak mendapat yang setimpal dari apa yang dia buat. Dia melakukan semua pelayanan tetapi merasa tidak dihargai. Tidak dihargai atau tidak mendapat imbalan yang sepatutnya. Jemaat berpikir tugas hamba Tuhan itu mudah saja. Tidak banyak tenaga digunakan. Ditambah lagi dengan hamba Tuhan atau pastor yang mereka lihat kurang mantap penampilannya. Sebagai pemimpin, kita mengeluh kalau apa yang kita buat, kita merasa kita tidak diberikan apa-apa upah atau gaji untuk itu. Karena seringkali dicakap tentang kepemimpinan, apalagi di gereja, itu sifatnya sukarela. Paulus juga mengadu kalau ia patut mendapat hak yang lebih besar. Karena apa yang dilakukannya itu lebih bermakna, yaitu bercakap tentang soal rohani orang atau rohani jemaat. Pada masa kini jemaat mengatakan peranan hamba Tuhan adalah melayani Tuhan. Soal rohani. Oleh itu jangan mengatakan atau orang mengatakan, jemaat mengatakan mereka tidak patut dibalas dengan pemberian perkara-perkara duniawi. Mereka atau pemimpin rohani atau hamba Tuhan mendapat pembelasan rohani saja. Sukacita, hidup dengan iman, dan lain-lainnya. Oleh itu Paulus dalam teks itu mengatakan ia tidak menggunakan hak itu. Malah ia sebenarnya tidak mau mengatakan atau tidak mau secara sengaja untuk meminta. Kalau kita perhatikan pada ayat 15, di sana Paulus tidak mau melanjuti kata-katanya. Saudara-saudari, situasi sekarang ada ramai hamba Tuhan juga mendiamkan diri saja untuk banyak perkara, walaupun dia mempunyai hak untuk memperjuangkan kepentingannya. Khususnya mungkin untuk hamba-hamba Tuhan di jemaat berbahasa Malaysia. Misalnya ada saya mendengar untuk keputusan untuk menaikkan allowance gaji hamba Tuhan, untuk mengajukannya di dalam mesyuarat majelis. Ada banyak hamba-hamba Tuhan segan untuk meminta itu dari jemaat. Saudara-saudari, dengan melihat keluhan Paulus dan juga keluhan-keluhan pemimpin-pemimpin atau hamba Tuhan dewasa ini, saya coba menemukan apa sebenarnya yang dituntut oleh jemaat dari seorang hamba Tuhan atau dari seorang pemimpin masa kini, yang sekaligus juga saya perhatikan merupakan hal yang perlu dibina, hal yang perlu dibentuk supaya dia menjadi pemimpin atau menjadi seorang hamba Tuhan yang sungguh dapat mempengaruhi jemaat atau memenuhi keperluan masyarakat pada masa kini. Ada beberapa poin yang saya ingin kongsikan. Sebenarnya sesuatu yang simple dan sederhana saja, yaitu tentang pembinaan dan kelayakan yang harus tumbuh pada seorang pemimpin rohani, khususnya untuk seorang hamba Tuhan. Yaitu yang pertama, hamba Tuhan atau pemimpin rohani perlu membina, memiliki panggilan yang jelas dan mempunyai komitmen. Kita selalu mendengar kalau seorang hamba Tuhan yang mau melayani haruslah mempunyai panggilan dalam pelayanannya. Mendengar keluhan para jemaat terhadap hamba Tuhan dewasa ini memunculkan pertanyaan kepada saya.
apakah seruan hamba Tuhan harus mempunyai panggilan dan komitmen? Ini pertanyaan yang mungkin sederhana saja. Apakah seorang hamba Tuhan itu harus mempunyai panggilan? Saya merasa kadang-kadang soal ini sudah menjadi basi. Terlalu sering diungkapkan sehingga ada ramai orang mungkin sudah menjadi lali terhadapnya. Malah kadang-kadang saya rasa dipermain-mainkan. Pernyataan ini dipermain-mainkan atau diperalatkan oleh sebilangan orang yang dengan menggunakan topeng panggilan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang hamba Tuhan. Sehingga ada kesan bahwa jemaat dewasa ini sebenarnya dikelabui, yang kemudiannya setelah memegang status pemimpin atau seorang hamba Tuhan, ternyata hamba Tuhan itu tidak mempunyai panggilan dan tidak berkomitmen. Martin Luther pernah mengatakan, hendaklah peringatan keras diberikan. Meskipun mempunyai bakat bagaimanapun hebatnya atau pendidikan yang bagaimanapun tingginya, jangan coba-coba untuk menjabat tugas yang kudus ini, kecuali mendapat panggilan dari Tuhan. Itu pernyataan Martin Luther. Pernyataan ini menunjukkan menjadi pemimpin atau hamba Tuhan itu bukan perkara main-main. Malah dikatakan coba-coba pun merupakan hal yang tidak patut dilakukan, kecuali mendapat panggilan dari Tuhan. Ada orang yang karena tidak berhasil di tempat yang lain, maka dia coba-coba menjadi hamba Tuhan. Ayah saya pernah mengatakan kepada saya, kalau kamu mau menjadi hamba Tuhan, tidak boleh berpatah balik. Tidak ada kata coba-coba atau undur. Saya ingin membacakan bagian firman Tuhan yang menolong kita untuk mengingati panggilan kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan ayat 11 hingga 12 mengatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itu sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Oleh itu saya percaya hal yang sama harus berlaku kepada kita, yaitu panggilan kita mulai dengan mengalami penyelamatan Tuhan itu secara pribadi, yaitu menerima Injil atau Yesus itu sendiri. Malah apa yang dapat dikatakan tentang bagian ini adalah kejayaan dan kegagalan seorang hamba Tuhan itu terletak pada panggilan Tuhan, yaitu panggilan Tuhan akan memberi jaminan bahwa jika ia yang memanggil, maka ia akan memakai. Jika ia memakai, maka ia bertanggung jawab dan memelihara kita untuk tidak jatuh. Oleh itu, jika sebaliknya, maka seorang itu hanya menggunakan kemahiran dan kebijaksanaannya sendiri saja. Mungkin dia kelihatan berhasil. Tetapi bagian daripada nas yang mengatakan itu sebabnya aku menderita semuanya itu, atau aku tidak malu sesuai dalam pernyataan teks ini, mungkin menjadi tidak mudah baginya. Sekarang ada ramai pemimpin atau hamba Tuhan tidak sanggup menderita, yaitu bukan saja menderita secara fisikal seperti yang pernah dialami oleh Paulus dalam pelayanannya, tapi juga menderita dari berbagai aspek seperti penderitaan ekonomi, yaitu keperluan sehari-hari,
penderitaan politik, yaitu selalu mengalami ketidakadilan dan diskriminasi, atau penderitaan sosial, tidak disenangi oleh kumpulan-kumpulan tertentu, dan lain sebagainya. Dan mungkinkah mereka yang tidak mempunyai panggilan yang benar akan malu kalau direndah-rendahkan, kalau diketepikan? Karena bagi mereka, panggilan mereka lebih berorientasikan pada diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Tapi bagi Paulus, dia mengatakan, aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Oleh itu, jika Anda dipersoalkan dengan banyak kritikan dan celahan terhadap pelayanan Anda sebagai pemimpin atau sebagai hamba Tuhan, bersukacitalah, karena itu berarti Anda sedang giat melakukan pelayanan. Kalau kurang kritikan, saya khawatir kalau sebenarnya tidak ada apa-apa yang telah Anda lakukan di gereja. Jemaat pada hari ini menuntut kesungguhan, komitmen, panggilan yang benar. Dan ketika itu terjadi, memang Anda berjuang melakukan pelayanan, sehingga ada ramai jemaat yang mulai kritis. Melakukan perubahan memang kadang-kadang menyakitkan, tetapi harus dilakukan, sehingga sebenarnya kritik, komen-komen yang muncul dalam pelayanan itu menjadi bagian daripada perkembangan atau perubahan tersebut. Ini yang pertama. Itu berarti bahwa panggilan kita itu, komitmen kita itu perlu dibangun. Yang kedua, kesaksian hidup pemimpin rohani atau seorang hamba Tuhan. Dewasa ini, salah satu kegagalan pemimpin atau hamba Tuhan itu adalah ketika hamba Tuhan itu gagal dalam kesaksian hidupnya. Kegagalan ini saya anggap sebagai bukti tuntutan jemaat yang mengharapkan kalau hamba Tuhan atau pemimpin itu harus mempunyai kesaksian hidup yang baik atau yang kuat. Saya coba mengumpulkan jenis-jenis kesaksian yang saya perhatikan, yang dilihat sering dapat menjatuhkan hamba Tuhan dewasa ini atau pemimpin dewasa ini. Dan saya menemukan beberapa hal seperti berikut, yaitu kesaksian dalam hal hubungan lelaki dan perempuan atau keluarga, baik yang masih bujang atau yang sudah kawin. Ingatlah, bujang atau kawin itu boleh menyokong pelayanan, tetapi juga boleh menjadi jerat iblis untuk menjatuhkan pemimpin rohani atau hamba Tuhan itu. Kita sepatutnya menggunakan karunia bujang atau kawin ini dengan sebaiknya untuk memantapkan pelayanan kita. Jadi, kesaksian yang pertama yang harus dijaga adalah hubungan laki-laki dan perempuan atau juga keluarga. Saya menemukan beberapa hamba Tuhan atau pemimpin rohani yang gagal dalam pelayanan karena masalah ini. Ada yang berhasil mengatasinya atau kemudian kembali melayani, tetapi saya percaya mereka mengakui ini menjadi saat kejatuhan yang sangat perit. Bukan saja untuk jemaat, tapi juga untuk diri sendiri. Oleh itu kita perlu berhati-hati dalam aspek ini. Yang berikutnya, kesaksian dalam hal pengurusan keuangan. Ini bagian yang selalu merupakan jerat yang memusnahkan jika kita tidak berhati-hati, khususnya bagi hamba Tuhan yang melayani dengan gaji yang ala kadar. Kecenderungan untuk terjebak dengan pengurusan keuangan gereja boleh terjadi karena jemaat itu sangat mempercayakan kita, tapi kemudian kita telah menyalahgunakan kepercayaan itu. Keistimewaan kita sebagai hamba Tuhan
tidak berarti kita boleh menggunakan keuangan gereja sewenang-wenangnya. Kita pun wajib melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh jemaat, yaitu memberi. Dan ini sama, sebagai pemimpin rohani pun tidak patut menggunakan keistimewaan kita sebagai pemimpin gereja, menggunakan keuangan gereja sewenang-wenangnya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang dikaitkan dengan kesaksian yang perlu dibina dan diperhatikan baik-baik, yaitu kesaksian dalam mendominasi pelayanan, yaitu hamba Tuhan boleh terjebak dengan berpikir bahwa sebagai hamba Tuhan itu kita lebih tahu banyak perkara dalam gereja, sehingga kita suka mengontrol gereja atau jemaat tanpa memberikan ruang kepada jemaat atau pemimpin lain untuk ikut melayani bersama-sama. Dan ini bukan hanya sebagai hamba Tuhan saja, malah ada pemimpin-pemimpin gereja pun sering kali kadang-kadang merasa bahwa dia merasa bahwa gereja itu punyanya dia. Dia mendominasi semua pelayanan, sehingga akhirnya terjadi ada banyak pertentangan dan juga konflik dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi kesaksian dalam hal mendominasi pelayanan ini perlu diperhatikan. Dia boleh menjadi cerah. Yang berikutnya, kesaksian dalam sikap dan penampilan atau temperamen, perangai atau tabiat hamba Tuhan. Bagian ini sering berlaku mungkin di kalangan hamba Tuhan, dan saya percaya juga sebagai pemimpin-pemimpin. Misalnya hamba Tuhan ini cepat marah, selalu suka menunda-nunda atau berbohong, suka menegur tanpa saringan, suka membawa gosip, bersikap pesimis, tidak mendorong, suka berkata-kata lucah, kotor, tidak menunjukkan kewibawaan, misalnya dalam cara berpakaian, pengurusan diri yang kurang, misalnya rambut, gigi, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang mungkin kecil, tetapi itu memberikan kesan kepada jemaat yang dilayani. Sebab itu jangan heran jika ada jemaat yang mengatakan, kami mau hamba Tuhan itu ditukar karena memiliki sikap-sikap dan penampilan yang demikian. Yang terakhir adalah kesaksian dalam hal-hal material, yaitu materialisme menjadi sebab ada ramai orang suka menjadi hamba Tuhan kadang-kadang, yaitu dengan keistimewaan sebagai hamba Tuhan, kita nampaknya dapat mudah mendorong orang untuk memberi dengan alasan pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan. Kita ada akses untuk memberi, alasan-alasan rohani untuk mendapatkan sokongan orang untuk memberi. Persoalannya adalah apakah kita menggunakan sumber-sumber tersebut dengan benar atau menggunakannya untuk kepentingan kita sendiri. Mungkin suara atau rungutan jemaat tidak kita dengar, tetapi ada banyak kemungkinan bahwa mereka tidak puas hati karena pemberian mereka tidak digunakan dengan benar, karena sikap materialisme kita. Saudara-saudari, bercakap soal kesaksian ini seperti saya sudah ungkapkan sebentar tadi, saya ingin membaca nas Alkitab yang memberikan nasihat tentang bagaimana kualiti kehidupan seharusnya itu berlaku bagi seorang pemimpin atau seorang hamba Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, bagian kedua ini yang saya ingin kita belajar. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya melihat teks ini merangkumi semua apa yang sudah saya jelaskan sebentar tadi. Ini bukan soal muda atau tidak, tetapi teladan yang patut muncul dari kehidupan kita.
di hadapan orang-orang percaya dan juga kepada orang yang belum percaya. Dalam nas disebutkan teladan bagi orang-orang percaya. Mengapa orang-orang percaya? Jelas karena biasanya kumpulan orang percaya inilah yang kritis terhadap kesaksian kita. Mereka adalah jemaat kita, majelis kita, EJK gereja. Dan mereka inilah yang paling banyak kritik terhadap kita yang melayani. Mereka merasa ada kepentingannya bagi mereka. Sementara orang-orang yang tak percaya mungkin tidak kritis karena mereka belum melihat ada kepentingannya. Tapi masa kini menjadi penting karena ada ramai orang-orang tidak percaya sehingga juga menunggu dan melihat apa yang benar tentang kekristenan. Oleh itu penting bahwa kita memperhatikan tuntutan jemaat terhadap kesaksian atau teladan pemimpin-pemimpin rohani, apalagi sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudari, bagian yang ketiga yang saya ingin kongsikan, yaitu pemimpin rohani atau hamba Tuhan yang tahu mengajar atau berkhotbah. Dr. Martin Lloyd Jones dalam bukunya I Believe in Preaching mengatakan, berkhotbah adalah jabatan yang paling agung dan mulia dari segala jabatan yang ada. Dan jika Anda mau lebih mengetahui hal ini, maka aku tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa keperluan yang mendesak dari gereja-gereja Kristen adalah khotbah yang benar dan sejati. Sementara E.C. Darigon dalam buku tulisannya History of Preaching mengatakan, berkhotbah adalah unsur dan ciri penting dari agama Kristen. Khotbah adalah ciptaan dari agama Kristen karena pendiri agama Kristen adalah seorang pengkhotbah, baik pendahulunya yaitu Yohanes Pembaptis maupun penerusnya yaitu para rasul. Semuanya berkhotbah atau semuanya pengkhotbah yang menyampaikan firman Allah. Saudara-saudari, pernyataan-pernyataan ini menunjukkan betapa berkhotbah atau mengajar itu sangat penting bagi semua hamba Tuhan yang melayani. Dan saya juga yakin sebagai pemimpin rohani pun demikian. Kegagalan untuk tahu mengajar atau berkhotbah itu memberi kesan fatal kepada anggota jemaat. Fatal karena pengajaran atau khotbah itulah yang menentukan bagaimana jemaat dibimbing dalam pengenalan akan Allah. Tuhan Yesus sendiri dikenal sebagai seorang pengajar yang sangat berwibawa. Malah dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu di dalam Matius pasal 9. Sekarang ada di antara kita yang mungkin komplain kalau sering sebagai pemimpin rohani atau pemimpin gereja atau hamba Tuhan diminta untuk berkhotbah atau mengajar pada setiap minggu. Saya rasa itu tidak seharusnya demikian. Maksud saya tidak seharusnya kita komplain, karena harusnya malah itu merupakan kehormatan, karena inilah yang dipercayakan kepada kita. Ketika Yesus mengajar, ada banyak orang menjadi terkesan dengan khotbahnya karena ia dikatakan mengajar berbeza dari ahli Taurat atau pengajar yang ada pada waktu itu. Apa yang membezakan Yesus dengan guru-guru agama pada waktu itu? Saudara-saudari, bagi saya Yesus menjadi firman Tuhan itu dapat dimengerti dan dilaksanakan dalam kehidupan harian. Dan yang paling penting bukan hanya diajar, tetapi juga dilaksanakan. Para guru-guru agama pada waktu itu
menjaga status mereka sebagai institusi yang mengarahkan jemaat untuk melaksanakan. Sedangkan mereka sendiri dilepaskan dari tanggung jawab tersebut. Oleh itu dewasa ini tugas mengajar atau berkhotbah bukanlah tugas yang mudah. Karena selain menjadikan jemaat mengerti, melaksanakannya, tetapi juga kehidupan sebagai hamba Tuhan atau pemimpin rohani itu juga merupakan sebuah khotbah. Sebab itu jika ada jemaat yang mengeluh dengan khotbah hamba Tuhan, bagi saya itu menunjukkan betapa mereka sangat prihatin dan menginginkan kualiti pengajaran yang membangun mereka. Ingatlah, pada waktu kita berdiri di atas mimbar, kita sedang mengurus urusan antara hidup kekal dan mati kekal. Dan berdiri di antara orang yang hidup dan mati. Sebab itu hendaklah kita memandang penting pelayanan mimbar ini. Dan menjauhkan sikap acuh tak acuh. Dan menjauhkan juga anggapan bahwa mimbar itu hanya sarana untuk bercakap saja. Oleh itu hamba Tuhan diharapkan selalu mengembangkan kemajuan khotbahnya. Dan ini perlu dilakukan oleh pemimpin rohani dan juga hamba Tuhan untuk selalu mengembangkan dan memajukan pengajarannya. Dr. Harry Joseph mengatakan, seorang hamba Tuhan yang tidak putus-putusnya menuntut kemajuan itu bisa menjaga hati yang bersifat rohani dan sensitif dan memiliki otak yang terisi dengan pengetahuan yang luas. Seorang hamba Tuhan yang sudah berusia pertengahan dan tidak lagi menuntut kemajuan, tidak lagi membaca buku-buku, akan mendatangkan malapetaka bagi gereja. Hamba Tuhan yang demikian ini bukan saja sering mengulangi khotbah yang sudah disampaikan dan juga malas untuk mengubah dan menyempurnakan bahan khotbahnya. Hamba Tuhan yang demikian ini bukan saja kehilangan semangat untuk menyelamatkan jiwa yang sesat, bahkan untuk berdoa bagi jiwa-jiwa tersebut sudah tidak ada lagi. Jemaat, saudara-saudari, biasanya mengetahui apakah khotbah atau ajaran kita itu telah dipersiapkan dengan baik atau tidak. Jika memang telah dipersiapkan dengan baik, maka kita akan menerima respon yang baik. Akan ada perubahan yang akan dialami. Berikutnya yang saya ingin kongsikan dengan kita adalah pemimpin rohani atau hamba Tuhan perlu siap untuk berubah. Saya ingin mengkongsikan sesuatu yang saya perhatikan merupakan hal yang perlu dibangun atau dibina oleh seorang pemimpin rohani. Kita biasanya mendengar kalau seorang hamba Tuhan atau pemimpin itu mengharapkan kalau pertumbuhan gereja itu berkembang dengan perubahan yang dilakukan oleh anggota jemaat. Yaitu jemaat bertumbuh jika jemaat mengubah sikap mereka. Mungkin ini harapan pemimpin atau hamba Tuhan. Mau supaya jemaat yang dilayaninya itu bertumbuh dengan mengharapkan jemaat berubah. Misalnya dari tidak suka memberi kepada suka memberi. Dari tidak suka melayani kepada giat melayani dan lain sebagainya. Saudara-saudari, saya perhatikan bahwa juga sebaliknya jemaat mengharapkan hamba Tuhan berubah. Saya melihat ada banyak tempat jemaat itu terpaksa menerima pemimpin atau hamba Tuhan yang komitmen mereka itu dipersoalkan. Komitmen pelayanan mereka dipersoalkan. Disebabkan ternyata dewasa ini
Ada ramai hamba Tuhan sekarang ini mempunyai banyak kerena. Misalnya memilih tempat pelayanan, tidak puas dengan layanan jemaat terhadap haknya, ketidaksenangan hamba Tuhan dengan jemaat yang kritis, yang mempersoalkan kepastorannya dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa jemaat sekarang juga mempunyai tuntutan dan harapan yang sama. Mereka mengharapkan hamba Tuhan itu berubah. Biasanya kita suka mempersalahkan orang lain untuk sesuatu keadaan yang tidak berubah. Misalnya di dalam Yohanes 5 ayat 1 hingga 18, ketika seorang lumpuh di tepi kolam Bethesda ditanya oleh Yesus, "Maukah kau disembuhkan?" Jawaban orang lumpuh itu, tidak ada orang yang menolong mengangkatnya ke kolam ketika kolam itu berkocak. Dia mempersalahkan orang lain di sekelilingnya karena tidak menolongnya. Kalau saya melihat teks ini, sepatutnya dia hanya perlu mengatakan, "Saya mau disembuhkan." Dan biasanya ini banyak terjadi kepada kita, baik sebagai hamba Tuhan atau juga jemaat. Kita mempersalahkan orang lain untuk kegagalan kita untuk bertumbuh. Kita mempersalahkan orang yang tidak menolong kita. Kita mengharapkan bantuan saja. Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita mau mengubah diri kita? Banyak perubahan boleh berlaku dengan memperbaiki diri kita. Mulai dengan diri kita sendiri. Oleh itu jemaat tidak boleh dipersalahkan untuk banyak kegagalan pertumbuhan dan perkembangan dalam gereja. Mungkin diri kita sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan itu perlu diubah. Mungkin sikap kita, pelayanan kita, kesaksian kita, atau juga mungkin pengajaran kita. Oleh itu kita perlu siap untuk berubah. Saya memperhatikan ada banyak jemaat atau gereja memberikan peluang kepada hamba Tuhan untuk melayani. Dia mungkin gagal di satu tempat, tetapi di tempat yang lain mungkin tidak. Karena jemaat mengharapkan hamba Tuhan itu berubah. Mungkin kita pernah gagal. Kalau kita diberi peluang, maka kita mungkin boleh berubah. Oleh itu mari kita ubah diri kita supaya pertumbuhan atau perkembangan berlaku seperti yang kita harapkan dan jemaat harapkan. Dan pastilah juga yang diharapkan oleh Allah bagi kita masing-masing. Saudara-saudari, inilah hal-hal yang saya ingin kongsikan kepada kita dan yang saya rasa perlu dibangun atau dibina supaya kita siap dan layak untuk menjadi seorang pemimpin. Saya ingin mengajak Anda untuk ikut bergumul seperti Paulus ketika ia dipanggil sebagai hamba Tuhan. Dan saya menyimpulkan bahwa apa yang dikeluhkan oleh jemaat dewasa ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Dan itulah hal-hal yang perlu kita bina. Dan itulah syarat untuk menjadi pemimpin yang sehat. Di sini saya ingin ringkaskan sekali lagi. Apa yang perlu kita bina sebagai pemimpin dan sekaligus merupakan syarat wajib menjadi pemimpin rohani adalah memiliki panggilan yang jelas. Memiliki kesaksian hidup yang baik. Memiliki karunia tahu mengajar atau berkhotbah. Dan memiliki pertumbuhan, perubahan hidup yang semakin dewasa. Marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh, penuh komitmen dan penyerahan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati baik hamba Tuhan dan juga pemimpin-pemimpin rohani dan juga jemaat. Tuhan memberkati kita semua.